Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat yang semoga senantiasa Allah melindungi dan melimpahkan rahmatnya, melimpahkan kasih sayangnya. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun ini setelah tadi Menteri Agama Republik Indonesia mengumumkan bahwa 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Sebuah nikmat luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kembali memperbaiki diri, mendekat kepadanya dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salah satu nikmat terbesar setelah iman kepada Allah adalah memiliki saudara-saudara yang soleh, ya. Bayangkan di dunia ini kita bisa punya teman yang macam-macam. Ada teman kerja, teman main, teman bisnis, ya. Tapi dalam Islam ada yang lebih istimewa, persaudaraan karena Allah. Ya, ini bukan sekedar hubungan biasa tentunya, bukan sekedar kenal atau satu komunitas, tapi hubungan yang Allah sendiri jamin keberkahannya. Teman sahabatku rahimakumullah, makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, memerintahkan kita untuk menjaga hubungan dengan orang-orang soleh, ya. Itu soal pilih kawan ternyata. Allah berfirman di Quran surat At-Taubah ayat 119, ya. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, ya. Ittaqullah, ya, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, ya. Dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Jadi kalau kita ingin tetap bertakwa, tetap istiqomah, kita harus memilih teman yang benar. Teman itu bisa membawa kita kepada kebaikan atau malah menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Ya, kita ini manusia biasa, kadang naik, kadang turun. Kalau iman kita sedang turun, kita butuh teman yang bisa mengingatkan, ya. Jangan sampai kita dekat dengan orang yang justru menjatuhkan kita dari kebaikan. Itulah kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Ya, seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang ia cintai. Maka jangan remehkan dengan siapa kita dekat, dengan siapa kita sering menghabiskan waktu. Ya. Jamaah, teman-teman, sahabatku sekalian, rahimakumullah, ya, cinta karena Allah itu ternyata naungan di hari kiamat. Ingat nggak hadis, ya, di mana Islam mengajarkan bahwa persaudaraan yang tulus akan menjadi sumber ketenangan di dunia dan kemuliaan di akhiratnya. Di situ ada hadis yang mengatakan ada 7 golongan yang akan mendapat naungan
Allah dari akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, ya. Salah satunya adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, beriman karena Allah, berpisah pun karena Allah. Bayangkan hari kiamat nanti, saat manusia dalam ketakutan, dalam kepanikan, kepanasan, ya, dan penuh penyesalan. Matahari didekatkan 1 mil, 1,6 kilometer di atas kepala kita, sehingga keringat bercucuran. Banyak orang bingung mau lari kemana. Tapi ada golongan yang dinaungi Allah, yang duduk tenang dalam lindungannya. Salah satunya adalah mereka yang mencintai saudaranya karena Allah. Bukan karena urusan dunia, bukan karena bisnis, bukan karena gengsi, tapi murni karena Allah. Teman-teman, sahabat rahimakumullah, jadi sekarang saya mau cerita satu hadis yang luar biasa. Ini hadis yang membuat Anas bin Malik radhiyallahu an sampai meneteskan air mata. Dikisahkan ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Nabi tidak langsung menjawab, tapi beliau balik bertanya, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapinya? Maka laki-laki itu dengan jujur menjawab, la syai' illa wa anhibbullah wa rasulah. Gak ada persiapan apa-apa ya Rasulullah, tidak ada, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah SAW, ya, menepuk pundaknya dan berkata, anta ma'aman ahabta, anta ma'aman ahbabta. Ya, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Mendengar ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menangis. Ia berkata, aku sangat mencintai kalimat ini. Aku ini, amalanku tidak seberapa dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar, apalagi Rasulullah. Salatku, ibadahku, jihadku, sedekahku, semua tak ada apa-apanya dibanding mereka. Tapi aku mencintai mereka, ya, maka aku punya harapan. Ini kata Anas bin Malik, semoga aku nanti bisa bersama mereka di surga. Subhanallah, cinta karena Allah ternyata cukup untuk menjadi jalan menuju surga. Para sahabat, teman-temanku rahimakumullah, ya, kita perlu menjaga ukhuwah, ya, dimulai dari lapang dada, salamatus sadr. Sekarang mari kita lihat diri kita. Apakah kita sudah menjaga ukhuwah Islamiyah? Ya, terkadang kita lebih sibuk, ya, mencari-cari kesalahan saudara kita daripada mencari kebaikannya. Padahal Islam mengajarkan ukhuwah itu bertahap. Yang paling rendah adalah salamatus sadr, lapang dada kepada saudara seiman. Jangan malah suudon. Kalau ada kesalahpahaman, tabayyun dulu. Setelah itu naik ke ta'aruf, ya, saling mengenal, tafahum, saling memahami, ta'awun, saling menolong, takaful, saling menanggung. Dan yang paling tinggi adalah ithar, ya,
mendahulukan kepentingan saudara dibanding diri sendiri. Teman-teman yang dirahmati Allah, ukuran keimanan dalam akhlak kita, ya. Islam mengajarkan bahwa keimanan bukan hanya soal ibadah individu, tapi soal akhlak sosial. Bukan hanya sekedar hablum minallah, tapi hablum minan nas. Akhlak sosial. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjaga ukhuwah Islamiyah, yang mencintai saudara kita karena Allah, dan yang kelak dikumpulkan bersama orang-orang soleh di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kami orang yang istiqomah dalam memelihara ukhuwah Islamiyah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.